Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem pencernaan dan nutrisi. Untuk kelompok 4 itu beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Elni Fatimah dan rekan saya itu Aziza Ahmadul Zikra. Baiklah, mungkin untuk presentasi pertama itu akan disampaikan, akan dipaparkan oleh rekan saya, Aziza Ahmad Dikra. Kepada Aziz dipersilakan, Zi. Baiklah, terima kasih Ima. Pertama, poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada 5 poin. Yang pertama itu pencernaan makanan intrasel dan ekstrasel, nutrisi, pola sistem pencernaan pada vertebrata, pencernaan makanan, dan penyakit pencernaan. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, lalu mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, serta menyerap zat-zat gizi tersebut ke dalam aliran darah, lalu membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan terdiri atas dua, yaitu pencernaan fisik atau mekanis, yang merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya seperti penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot-otot lambung. Yang kedua itu pencernaan kimiawi, yang merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian pencernaan makanan terbagi atas dua, yaitu pencernaan makanan intrasel dan ekstrasel. Pada pencernaan intraseluler, proses perubahan zat makanan dari kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim di dalam organisme. Penggunaan lain pencernaan intraseluler dalam sistem kekebalan tubuh, seperti sel-sel yang dapat menelan bakteri, virus, dan partikel asing lainnya. Ada dua macam pencernaan intraseluler. Yang pertama itu heterofag, melibatkan pemecahan benda di luar sel. Yang kedua itu autofag, yaitu pencernaan intraseluler yang melibatkan atau mengkonsumsi komponen dari dalam sel. Sedangkan pencernaan ekstrasel adalah pencernaan yang terjadi di luar sel. Persamaan antara pencernaan intraseluler dengan ekstraseluler adalah pencernaan intraseluler dan ekstraseluler adalah dua jenis mekanisme yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Enzim yang terlibat dalam pencernaan kedua ini sama. Kemudian pencernaan ekstraseluler dan ekstraseluler memfasilitasi penyerapan nutrisi. Yang poin yang kedua yaitu pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama itu sistem pencernaan ikan. Sistem pencernaan Pisces merupakan meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya meliputi mulut, faring, esofagus, usus, dan anus, sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati dan pankreas. Yang kedua yaitu sistem pencernaan reptilia. Saluran pencernaan dari reptilia meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, atau yang biasa disebut kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati, kantong empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan ini dimulai dari mulut. Adapun bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang atas dan bawah yang masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Pada umumnya, reptil tidak mengunyah makanannya, sehingga giginya berfungsi sebagai penangkap mangsa. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati, pankreas berada di antara lambung dan duodenum berbentuk pipi dan kekuning-kuningan. Berikut adalah gambar dari sistem pencernaan reptilia. Contoh gambar ini adalah aligator atau biasanya disebut dengan buaya. Kemudian sistem pencernaan yang ketiga yaitu pencernaan aves yang meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya itu mulut, esofagus, krop atau tembolok, lambung, kelenjar, lambung otot atau empedal, berdinding tebal dan usus halus, usus besar yang terdapat sepasang usus buntu yang antara usus halus dan usus besar, serta anus. Sedangkan kelenjar pencernaan pada aves adalah hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas dapat dilihat di gambar yang tertera. Contoh aves adalah Gallus domestica. Kemudian sistem pencernaan mamalia pada umumnya mirip dengan pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Berdasarkan struktur anatomi sistem pencernaannya, hewan mamalia dibedakan menjadi hewan ruminansia dan hewan non-ruminansia.
Hewan ruminansia merupakan hewan yang memiliki 4 lambung, di antaranya rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sistem pencernaan ini disebut juga dengan poligastrik, sedangkan hewan non-ruminansia hanya memiliki satu lambung atau sering disebut dengan monogastrik. Berikut beberapa mekanisme pencernaan. Yang pertama indigesti, yaitu proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan. Mastikasi adalah proses pemotongan penggilingan makanan oleh gigi. Peristaltis adalah gelombang kontraksi otot polos involuntir yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Digesti adalah rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke lambung dan usus halus. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Aziz. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan itu khususnya pada manusia itu ada dua, ada saluran pencernaan dan ada juga kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan untuk kelenjar pencernaan itu ada kelenjar pencernaan kecil di mulut, ada parotis, submandibularis, dan sublingualis. Sedangkan terus ada kelenjar pencernaan besar seperti hati dan pankreas, serta ada juga itu kandung empedu. Pertama kita bakal bahas mulut, di mana mulut itu merupakan rongga permukaan dari saluran pencernaan yang berhubungan dengan bibir, pipi, pelantum, dan lidah. Di mana mulut ini juga terdiri dari dua bagian, itu ada bagian luar yang terdiri dari vestibula dan bagian dalam atau organ dalam mulut itu dibatasi oleh sisinya ada tulang maksilaris dan gigi. Terus ada sebelah belakang itu ada bersambung dengan orofaring gitu. Baik, ini adalah merupakan gambar pada mulut, di mana itu bagian-bagian mulut ada di sini kita bisa dapat melihat lidah, ada gigi, terus ada bibir juga di bagian luarnya. Dimana untuk gigi ini dia itu terbagi tiga juga, ada gigi seri, gigi taring, dan ada gigi premolar dan molar gitu. Terus fungsi gigi khusus untuk gigi itu fungsinya untuk mastikasi atau mengunyah. Terus dia itu juga dapat digelompokkan juga menjadi dua, ada gigi susu dan juga ada nanti kalau kita udah dewasa itu biasanya disebut dengan gigi tetap gitu. Mungkin rekan-rekan juga bisa melihat di gambar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke faring dan esophagus, di mana untuk faring itu untuk merupakan memungkinkan makanan dan cairan masuk dan juga udara ke trakea, di mana ini dibatasi oleh epitel dan kelenjar mukus serta memiliki dua lapisan otot skeletal, di mana itu longitudinal dalam serta constrictor faringeal luar. Terus untuk esophagus merupakan sebuah tabung panjang sekitar 25 cm dari lingofaring dan turun ke belakang trakea melalui mediastinum gitu atau rongga di antara paru-paru. Dimana dia itu dinding itu terdiri dari 4 lapis dan pada bagian esophagus inilah yang mendorong makanan itu makanan itu didorong ke esophagus ini menuju lambung. Jadi dari esophagus ini untuk menuju lambung itu didorong oleh sebuah dengan cara peristaltik. Jadi peristaltik ini merupakan satu gerakan gitu. Ini merupakan gambar dari faring serta pun sekaligus dengan esophagus gitu. Selanjutnya kita bakal bahas terkait lambung. Lambung merupakan organ pembentuk huruf J yang terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma gitu. Yang terdiri dari kardiak, fundus, body organ, dan bagian pylorus. Di mana lapisan lambung itu ada lapisan luar, ada lapisan berotot, terus ada serabut oblik, terus lapisan mukosa, serta terus ada juga lapisan mukosa. Lambung ini bertujuan untuk menyimpan makanan atau sebagai penapas sementara, sebagai produksi timus, serta untuk digesti protein, di mana akan disekresikan tripsin dan HCl, serta produksi faktor intrinsik glukoprotein yang disekresikan oleh sel parietal gitu. Serta pada lambung itu terjadi produksi mukus membentuk barir untuk melindungi lambung gitu. Dan serta lambung juga berfungsi sebagai untuk absorpsi gitu. Ini merupakan gambar lambung, jadi di sini dapat kita lihat itu bagian-bagian lambungnya gitu.
mulai dari bagian berhubungan dengan esofagus, terus kardiak sampai akhirnya nanti bakal berhubungan lagi dengan duodenum di bagian paling bawah gitu. Selanjutnya kita bakal bahas terkait usus halus, di mana usus halus merupakan tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan. Di mana panjangnya itu bisa mencapai 3 meter dan dengan diameter 2,5 cm. Terus terbagi 3 bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan ada juga ileum. Di mana untuk pencernaan pada usus halus ini karena merupakan tempat penyerapan terbesar, pencernaan sisa penyerapan, di mana di sini terjadi pencernaan karbohidrat dan protein yang masuk duodenum. Terus ada juga nanti bakal dicerna terus menjadi kimus, dilepaskan perlahan ke duodenum, terjadi absorpsi nutrisi, digerakkan ke arah katup ileosekal dengan segmentasi. Terus untuk kita ketahui pada pencernaan di dalam lumen usus ini juga dilakukan oleh enzim pankreas gitu. Lumen usus halus, bentar. Okay. Lumen usus halus itu akan menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai proteksi dan lubrikasi, serta menghasilkan H2O. Permukaan luminal sel epitel usus halus itu berbentuk tonjolan seperti rambut gitu, dan mengandung enterokinase, golongan disakarida seperti sukrosa, maltase, laktase, dan aminopeptidase gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas terkait usus besar, di mana pada usus besar itu dia tidak memiliki fili dan lipatan-lipatan seperti mana yang ada di usus halus, tapi diameter itu lebih lebar dengan panjang itu dan panjang itu lebih pendek daripada usus halus. Itu terdiri dari sekum, kolon, appendix, serta rektum. Fungsi dari usus besar ini itu mengabsorpsi 80% sampai 90% air. Dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cair menjadi massa semi padat. Terus juga memproduksi mukus, serta juga sejumlah bakteri dalam kolon itu mampu mencerna sejumlah kecil selulosa, serta memproduksi sedikit kalori nutrien dan juga memproduksi vitamin seperti vitamin K, riboflavin, serta tiamin, serta juga gas. Pada usus besar itu juga mensekresikan zat sisa dalam bentuk feses gitu. Dimana untuk feses ini itu komposisinya itu terdiri dari air, serat, bakteri, nitrogen, zat sisa organik dan anorganik, mukus dan lemak. Ini merupakan bagian usus besar, itu ada bagian ascenden, ada transcenden, yang terus ada juga descenden, usus bagian bawah atau usus turun. Fungsinya itu berbeda-beda, di mana mungkin fungsinya itu kalau untuk ascenden itu untuk penyerapan nutrisi, kalau untuk transcenden itu untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, terus menyerap air. Terus kalau untuk descenden itu fungsinya untuk menyerap air dan garam, di mana pada bagian ujung buntu itu terdapat appendix atau biasa disebut dengan sebagai umbi cacing. Jadi ujung dari usus turun atau descenden itu adalah umbi cacing. Selanjutnya itu pada organ pencernaan terakhir itu ada anus, di mana bagian kolon paling akhir itu disebut dengan anus atau rektum. Panjang itu sekitar lebih kurang 15 cm yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, dan membantu feses keluar dengan gerak peristaltik, di mana pada anus ini terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Oke, baiklah. Next. Oke, mungkin untuk bagian nutrisi saya kembalikan dulu kepada rekan saya Azif untuk menyampaikan. Baiklah, terima kasih Ima. Akan saya lanjutkan. Kemudian kita akan bahas bagian nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Kebutuhan nutrisi terbagi atas dua kategori. Yang pertama yaitu nutrisi esensial,
Itu nutrisi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga dipenuhi oleh sumber makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan berbagai vitamin mineral. Sedangkan nutrisi non esensial, nutrisi yang telah diproduksi sendiri oleh tubuh seperti tirosin, valin, agrinin, serin, dan lain-lain. Yang pertama kita akan membahas karbohidrat. Karbohidrat pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk polisakarida atau starch, dalam bentuk amilopektin dan amilos. Dalam mulut, pitialin, enzim amilase dalam saliva akan menghidrolisis menjadi bentuk fragmen yang lebih sederhana. Kemudian protein. Protein ini dengan bantuan asam lambung, pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin yang selanjutnya proses pemecahan protein ini kebanyakan terjadi pada segmen duodenum. Bentuk makanan yang sudah lebih berair setelah melewati lambung akan menstimulasi mukosa saluran cerna untuk melepas enterokinase yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin dan enzim proteolitik pankreas lainnya, hingga menjadi peptida dan asam amino. Kemudian lemak, pada lemak hampir semua proses pencernaannya terjadi pada usus halus. Walaupun sebagian kecil lemak telah dicerna dengan enzim lipase yang ada di mulut, lipase dalam lambung akan menghidrolisis trigliserida rantai pendek menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, adanya lemak akan memicu pelepasan CCK yang juga akan menstimulasi sekresi empedu dan enzim pankreas. Beberapa penyakit pencernaan yang umumnya terjadi, yang pertama adalah diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh keracunan makanan atau kontaminasi bakteri, alergi makanan tertentu, atau makan pada saat yang tidak tepat. Dapat dikatakan mengalami diare apabila buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan tekstur feses yang encer. Gejala diare dapat disertai dengan rasa ingin segera BAB, mual atau muntah, sakit perut melilit, atau perut terasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu sembelit adalah penyakit sistem pencernaan yang disebabkan oleh perubahan pola makan atau asupan nutrisi. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kekurangan asupan serat dan air, kurang aktif bergerak, sedang mengonsumsi obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium. Kemudian penyakit yang ketiga adalah GERD, adalah penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung menuju kerongkongan. Jika tidak ditangani, asam lambung yang naik dapat menyebabkan iritasi pada lapisan dalam kerongkongan. Gejala umum meliputi rasa terbakar pada dada, kesulitan menelan, nyeri dada, perasaan seperti ada yang mengganjal dalam kerongkongan, dan keluarnya makanan atau cairan asam saat sendawa. Yang keempat yaitu kolik, yang merupakan penyakit menyerang sistem pencernaan dengan nyeri pada abdomen disebabkan oleh akumulasi gas di perut, kesalahan dalam pemberian makanan, serta terjadi perubahan makanan yang diberikan. Kolik dapat mempengaruhi hewan peliharaan, baik anjing maupun kucing dari segala umur. Penyebab ketidaknyamanan yang ekstrim dan jika tidak segera diobati memiliki kemampuan untuk berpotensi mengancam atau menyebabkan kematian pada hewan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Imah. Baiklah, terima kasih kepada Aziz untuk pemaparan materinya. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, mungkin itu hasil diskusi serta pemaparan materi dari kami kelompok 4. Terlebih terkurang kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.